banyak hal yang ada di luar ekspektasi dari pelaku pasar. Di mana kita bicara bahwa inflasi di Amerika Serikat ini ternyata relatif cukup kuat dan cukup bisa bertahan dikarenakan memang pasar tenaga kerja di Amerika Serikat ini relatif masih sangat ketat. Ya, pertumbuhan upah masih cukup tinggi dikarenakan supply tenaga kerja masih short ya, dan kita bisa bicara bahwa daya beli masyarakat Amerika Serikat sendiri sampai saat ini relatif masih cukup terjaga meskipun suku bunga sudah ada di level hampir 5%. Betul. Jadi memang mau tidak mau The Fed harus mengubah skenario. Ya, saya rasa narasi pun berubah. Kalau kita bicara di akhir tahun itu, narasi yang ada dari pelaku pasar itu lebih banyak ke arah soft landing. Jadi memang peak atau puncak daripada suku bunga sudah dekat. Ya, kalau kita lihat perkiraan sebelumnya itu di kuartal 1 2023. Namun dari skenario soft landing ini berubah menjadi skenario no landing ya. Kalau kita lihat bahasa yang sekarang cukup populer di pelaku pasar itu adalah no landing, di mana kita melihat bahwa kenaikan suku bunga ini kita masih belum bisa melihat peak-nya di mana atau puncaknya di mana sampai dengan trajektori inflasi ini bisa berada di lingkup ekspektasi The Fed. Dan memang beberapa hal yang menyebabkan perubahan view ini saya pikir memang juga tidak terlihat di data. Kita melihat bahwa penciptaan tenaga kerja ini kenapa masih terus tinggi, karena memang di Amerika Serikat banyak penurunan supply itu diakibatkan oleh faktor yang di luar data. Saya ambil contoh misalnya kebijakan Donald Trump yang melarang imigran dari Meksiko masuk di 2018-2019, yaitu mempengaruhi suplai tenaga kerja di Amerika Serikat ya. Hmm. Karena kalau kita bicara sampai dengan tahun 2018-2019, salah satu kontributor pasar tenaga kerja Amerika Serikat itu adalah imigran. Ya. Nah, semenjak kebijakan proteksionis ini dilakukan, supply tenaga kerja itu turun. Belum lagi di masa pandemi, itu border atau perbatasan Amerika itu ditutup, sehingga Ya. supply tenaga kerja Amerika semakin sedikit. Nah, jadi kalau saya bicara secara implikasi terhadap pasar keuangan kita, sebetulnya saya melihat bahwa kita relatif sudah lebih independen, ya, dengan Hmm. beberapa data yang keluar positif seperti misalnya current account kita masih bagus, trade kita masih bagus, terlepas dari proyeksi kenaikan yang lebih tinggi, saya bisa katakan currency kita masih stabil, cadangan devisa masih bisa naik. Saya pikir implikasi ke pasar modal kita relatif minimal sepanjang suku bunga Amerika Serikat ini kenaikannya saya pikir tidak lebih dari 6%. Tidak lebih dari 6% ya Pak ya, walaupun tadi terminal rate juga akhirnya ada shifting ya Pak ya, ekspektasinya kemarin di kisaran Ya. 5,25 menakar-nakarnya. Sekarang dengan adanya pidato kemarin malam, ada ekspektasi terminal rate akan berada di 5,75 sampai 6%. Namun yang menarik tadi Bapak sebutkan, timbul skenario baru Pak dalam hal hawkishnya The Fed ini. Ada skenario soft landing kuartal 1 2023, lalu ada juga hard landing di mana terjadi resesi. Nah tadi Anda baru menyebutkan mengenai no landing. Sebenarnya apa impact dari skenario no landing ini dengan adanya resesi Amerika yang tidak tercapai, ekonomi tetap kuat dan aimer for longer untuk suku bunga yang masih akan tetap tinggi dan dampaknya terhadap emerging market seperti Indonesia. Ya, sebetulnya dengan skenario no landing ini uncertainty-nya menjadi lebih tinggi dan mungkin menjadi lebih tilt ke arah hard landing ya pada akhirnya. Tentunya kita nggak mengharapkan hal ini terjadi, ya kita mengharapkan bahwa di level suku bunga 5,5 sampai 5,75 nanti kita sudah bisa melihat ada cooling down di Hmm. job market di US, kemudian kita juga melihat sebetulnya dari beberapa indikator lain seperti supply chain yang sudah lebih baik, ya, kemudian harga komoditi energi yang mulai turun, ya, bahkan di tengah perang Rusia Ukraine ini malahan kita melihat harga gas price itu sudah turun ke level sebelum perang itu dimulai. Jadi sebetulnya kalau kita melihat indikator yang lain, memang seharusnya trajektori daripada inflasi ini turun. Namun memang karena job market ini masih strong, ini yang mengakibatkan anomali di angka inflasi. Eventually menurut saya job market akan cooling off juga dengan situasi Hmm. suku bunga yang relatif sudah cukup tinggi. Ya, Eh, dan meskipun saat ini lebih ke arah no landing, tapi saya melihat chance untuk kembali ke arah soft landing ini masih bisa masih ada. pada saat nanti laju penurunan inflasi itu sudah mulai kembali signifikan. Ya, memang pergeseran ini hanya terjadi karena
selama 2 bulan ini ternyata laju penurunan inflasinya cukup lambat ya, kalau kita Ya. compare dengan 3 bulan sebelumnya.